Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ridwan, perwakilan dari Pondok Pesantren Nurul Sibian Singkawang, Kalimantan Barat. Saya akan membacakan kitab Kamus Sultaniyah yang berjudul Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, adapun ini bab al-awwalu yang pertama, fi aqdil imamati, di dalam menerangkan akad imamah. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Al-imamatu, adapun imamah, mawdu'atun, ini ditetapkan li khilafatin nubuwati, sebagai pengganti beberapa nabi, fi hirasatid dini, untuk di dalam menjaga agama, wa siyasatid dunya, dan mengatur urusan dunia. Jadi di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, di dalam bab fi aqdil imamah, yaitu imamah adalah atau imamah itu ditempatkan sebagai pengganti kenabian. Untuk apa imamah itu? Yaitu untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Jadi imamah itu, atau kita kenal sebagai pemimpin, itu penggantinya nabi, yang mana ketika di zaman nabi adalah pemimpin umat, yang mana nabi ditutup dengan Nabi Muhammad, maka pemimpin umat itu siapa? Yaitu imamah inilah yang akan menggantikan nabi. Wa aqduha, adapun mengangkatnya imamah, liman, bagi orang, yakumu, yang mengerjakan tugas siapa man, biha, dengan imamah, fil ummati, di dalam umat, wajibun, ini wajib, bil ijma'i, berdasarkan dengan ijma'. Dan mengangkat seseorang, yang mana seseorang tersebut mengerjakan tugasnya sebagai pemimpin di tengah-tengah umat, itu wajib. Mengangkat seseorang, yang mana seseorang tersebut mengerjakan tugasnya di tengah-tengah umat sebagai pemimpin, itu wajib berdasarkan ijma'. Walaupun, di sini masih ada kata walaupun, wa in sadza, meskipun berselisih, anhum, dari ijma', al-asabu, siapa? Syekh al-asab. Meskipun di dalam kesepakatan ulama atau ijma' itu masih ada yang menyelisihi. Siapa yang menyelisihi? Yaitu Syekh al-asab. Maka timbullah pertanyaan, yaitu halil khilafatu wajibatun bisyar'i ambil aqli. Hal, apakah al-khilafatu, adapun khalifah atau pemimpin, wajibatun, ini wajib, bisyar'i, berdasarkan syariat, ambil aqli, atau berdasarkan dengan akal. Waktu lifa, dan berbeda, fi wujubiha, di dalam wajibnya khalifah, hal wajabat, apakah wajib apa khalifah, bil aqli, berdasarkan akal, au bisyar'i, atau berdasarkan syariat. Maka timbullah pertanyaan, apakah khalifah atau kepemimpinan itu wajib berdasarkan syariat atau berdasarkan akal? Dan di sini ulama itu berbeda pendapat tentang kewajiban khalifah tersebut. Dan ketika ada ulama yang berbeda pendapat atau berbeda, maka itu ada dua pendapat yang berbeda. Dan kita lanjut pendapat yang pertama, yaitu faqalat, maka berkata qaifatun, siapa sebagian golongan ulama, wajib bil khalifah, bil aqli, berdasarkan dengan akal. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa khalifah atau pemimpin itu wajib berdasarkan akal. Karena apa? Di sini 5, karena perkara fi tiba'il uqala'i, di dalam wataknya beberapa orang yang berakal, minat taslimi, untuk tunduk, li zaimin, kepada pemimpin, yamna'u, yang dapat mencegah siapa zaim, hum, terhadap uqala, minat tadhalubi, dari saling menzalimi, wa yafsilu, dan memisah siapa zaim, bainahum, di antara uqala, fit tanazu'i, di dalam perselisihan, wa tahasubi, dan pertengkaran. Dan ulama yang pertama itu berpendapat bahwa pemimpin itu wajib berdasarkan akal. Karena apa? Karena tabiat orang yang berakal, menurutnya ada pemimpin yang melarang mereka saling menzalimi.
dan memutus perkara di antara mereka dalam hal perselisihan dan pertengkaran. Dan disambung, walau lawullatu, dan jika tidak ada beberapa pemimpin, maka mesti ada siapa orang banyak, fauda muhmalina, ini hidup tanpa aturan, wahamajan, dan kelompok yang kacau, mudha'ina, serta sia-sia. Dan dilanjutkan, seandainya tidak ada para berkuasa di antara kita, niscaya manusia akan hidup tanpa aturan dan menjadi kelompok yang tersia-sia dan berderai-derai, dalam artian tidak akan pernah bersatu. Dan di sini waqad qala, dan telah berkata, al-afwahu, siapa al-afwah, al-audiyu, yang berbangsa Audi, wa huwa, adapun al-afwahul Audi, syairun, ini seorang penyair jahiliyun, yang berbangsa jahiliyah. La yasluhun nasu faudola sarota lahum wala sarota ila juhaluhum sadun. La yasluhu, tidak baik, annasu, siapa manusia, faudo, tanpa aturan, la sarota, yang tidak ada pemimpin, ini maujud lahum, bagi annas, wala sarota, dan tidak dianggap pemimpin, illa juhaluhum, apabila ada pun beberapa bodohnya annas, sadu, ini menjadi pemimpin siapa juhaluhum. Jadi dari syair yang telah dibacakan itu bisa mengambil kesempatan, bisa mengambil kesimpulan, yang mana kesimpulannya itu manusia tidak akan baik tanpa adanya pemimpin, dan juga para pemimpin pun tidak akan baik jika yang menjadi pemimpin tersebut adalah orang-orang yang bodoh. Dan dilanjutkan dengan pendapat ulama yang kedua, yaitu waqalat, dan berkata qa'ifatul ukhra, siapa golongan ulama yang lain, bal wajabat, bahkan wajib apa khalifah bisyar'i, berdasarkan dengan ilmu syariat, dunal akli, bukan kok dengan akal. Dan sebagian golongan ulama yang lain itu mengatakan bahkan khilafah atau pemimpin itu wajib berdasarkan syariat, bukan kok dengan akal. Karena apa di sini? Karena di annal imama, karena sesungguhnya imam yang ini mengerjakan, siapa imam, diumurin dengan beberapa urusan syar'iyatin, yang berbangsa syariat. Qad kana, sungguh ada siapa imam, mujawwazan, ini dimungkinkan, fil aqli, di dalam akal, alla yarida, bahwasanya tidak datang at-ta'abbudu, apa ibadah, biha, dengan imamah. Falam yakum, maka tidak ada, falam yakun, maka tidak ada, al-aqlu, apa akal, mujiban, ini diwajibkan, laha, bagi imamah. Sementara itu kelompok lain atau ulama lain berpendapat bahkan imamah itu wajib berdasarkan syariat, bukan akal. Karena apa? Karena imam menjalankan urusan-urusan yang bersifat syar'i, padahal menurut akal bisa saja hal-hal itu tidak disyariatkan, maka akal tidak mewajibkannya. Dan hanya saja di sini wa innama, dan hanya saja aujaba, mewajibkan, al-aqlu, apa akal, ayyamna'a, supaya mencegah, kullu wahid, apa setiap sesuatu, nafsahu, terhadap dirinya, minat tadzalumi, dari saling menzalimi, wat taqatu'i, dan saling memotong hubungan. Wa ya'ruza, dan berpegang siapa pemimpin, bi muqtadal adli, dengan sesuai tuntutan keadilan, fit tanasufi, di dalam saling berlaku adil, wat tawasuli, dan saling berhubungan. Fayatadabbaru, maka mengatur siapa imam atau imam, bi aqlihi, dengan akalnya imam, la bi aqli ghairihi, bukan kok dengan selainnya, bukan kok dengan selain akalnya imam. Jadi hanya saja di sini akal hanya saja mewajibkan setiap orang agar mencegah dirinya dari berbuat zalim dan memutus hubungan, serta berlaku adil dalam saling menolong dan berhubungan. Dan imam mengatur dirinya dengan akalnya sendiri, bukan dengan akalnya orang lain. Walakin ja'a, dan akan tetapi datang, asyar'u, apa syariat, bitafwidil umuri, dengan menyerahkan beberapa urusan, ila waliyihi, terhadap pemimpinnya, fitini, di dalam agama. Qala Allahu azza wa jalla, qala, berfirman Allah, siapa Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak, amanu yang iman, siapa alladzina, ati'u, taatlah siapa kamu semua Allah terhadap Allah, wa ati'u, dan taatlah siapa orang banyak rasul terhadap rasul, wa ulil amri, dan ulil amri minkum, dari kamu semua. Fafarada, maka mewajibkan siapa Allah, alaina, atas kami, ta'ata ulil amri, terhadap taat kepada ulil amri, fina, di antara kita. Wahum, adapun ulil amri, al-a'immatu, ini beberapa imam, al-muta'ammiruna, yang berkuasa, alaina, atas kita. Maka dari ayat yang telah dibacakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah mewajibkan kita untuk taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Yaitu imam yang berkuasa atas kita, yaitu dalam kata lain, ulil amri itu adalah pemimpin. Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin dengan catatan masih berada di ranah yang benar. Ketika sudah berada di ranah yang salah, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Sebagaimana yang diriwayatkan di sini, Barawah dan meriwayatkan Hisam bin Urwah. Siapa Hisam bin Urwah? An Abi Sholihin, dari Abi Sholih, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ini bersabda siapa Rasul, saya likum, akan memimpin kum, terhadap kamu semua, ba'di, setelah aku, kata Nabi. Wulatun, siapa beberapa pemimpin. Fayalikum, maka akan memimpin kum, terhadap kalian semua, al-baru, siapa orang baik, bibarihi, dengan kebaikannya baru. Wayalikum, dan akan memimpin kum, terhadap kamu semua, al-fajiru, siapa orang yang buruk, bifujurihi, dengan keburukannya fajir. Fasma'u, maka mendengarlah siapa kamu semua, lahum, terhadap ullah, wa ati'u, dan taatlah siapa kamu semua, fi kulli ma, di dalam setiap perkara atau aturan, wa faqo, yang mencocoki apa ma'al haqqo, terhadap kebenaran. Fa inna ahsanu, maka apabila berbuat baik siapa ullah, falakum, maka pahala bagi kamu, walahum, dan pahala bagi ullah. Wa in asa'u, dan apabila berbuat buruk siapa ullah, falakum, maka pahala bagi kamu, wa alaihim, dan dosa atas ullah. Jadi dari hadis di sini itu kita disuruh mendengarkan dan taat kepada setiap perkara atau setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Dalam catatan apa? Yaitu yang mencocoki kebenaran. Bila sudah jauh dari kebenaran atau dalam kata lain sudah sesat, maka itu kita tidak wajib untuk mengikuti atau untuk taat kepada pemimpin tersebut. Dan jika mereka berbuat baik, jika pemimpin berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala dan mereka juga akan mendapatkan pahala. Dan jika mereka berbuat buruk, maka bagi kita akan tetap mendapatkan pahala, akan tetapi pemimpin akan mendapatkan dosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.